Presiden Habibie mendesak semua pihak yang bertikai di Timur Timur untuk segera meletakkan senjata dan menghentikan tembak-menembak. Desakan agar menghentikan pertikaian dan mengupayakan proses perdamaian dan rekonsiliasi di tim-tim disampaikan Presiden B. Habibie. Keputusan besar dalam sejarah bangsa seringkali tidak populer pada zamannya. Ia dikritik, disalahpahami, bahkan dianggap sebagai bentuk kelemahan. Namun, waktu adalah hakim yang paling jujur. Apa yang dulu dianggap kehilangan besar, hari ini justru bisa dibaca sebagai langkah penyelamatan. Ketika Baharudin Yusuf Habibie memutuskan untuk memberikan referendum kepada Timur Timur, banyak pihak sangat marah. Tidak sedikit yang menilai Indonesia dipermalukan. Namun, jika dilihat secara dingin tanpa emosi dan strategis, keputusan itu justru mencerminkan kecerdasan politik tingkat tinggi. Sebuah langkah berani untuk memotong beban sejarah dan membuka jalan masa depan. Timor Leste bukanlah bagian dari sejarah Nusantara yang sama dengan wilayah Indonesia lainnya. Selama lebih dari 400 tahun, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Portugal. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia berada di bawah kerajaan Belanda. Perbedaan ini bukan hanya administratif, tetapi juga membentuk identitas sosial, budaya, dan politik yang sangat berbeda. Sistem pendidikan, bahasa, hingga orientasi politik masyarakat Timor Leste lebih dekat ke Eropa daripada ke Asia Tenggara. Ketika revolusi anyelir meletus di Portugal pada tahun 1974, negara itu tiba-tiba menarik diri dari koloni-koloninya. Timor Leste pun memasuki masa kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Dalam kekosongan itu, muncul konflik antara kelompok lokal. Fretilin mendorong kemerdekaan penuh, sementara kelompok lain menginginkan integrasi dengan Indonesia. Situasi ini dengan cepat berubah menjadi konflik bersenjata yang tidak stabil. Indonesia melihat kondisi ini bukan sekedar konflik lokal, tetapi juga ancaman geopolitik di tengah konteks Perang Dingin. Ketakutan terbesar saat itu adalah munculnya negara kecil yang berpotensi condong ke blok komunis di dekat wilayah Indonesia, yang ketika itu mempunyai sejarah buruk dengan komunisme. Pada tahun 1975, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengambil langkah militer melalui Operasi Seroja. Operasi ini menjadi salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia modern, dengan tujuan utama yang tegas, mengintegrasikan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal, tujuan tersebut tercapai. Pada tahun 1976, Timor Timur ditetapkan sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Pemerintahan sipil dibentuk, pembangunan infrastruktur mulai dijalankan, dan berbagai program integrasi diluncurkan untuk menyatukan wilayah tersebut dengan Indonesia. Namun, realitas di lapangan berbicara berbeda. Integrasi yang diharapkan menjadi solusi justru menyisakan persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai. Di balik status administratif sebagai provinsi, resistensi terus hidup dan berkembang. Kelompok pro kemerdekaan, terutama yang dipimpin oleh Fretilin, tidak pernah sepenuhnya menerima integrasi tersebut. Mereka melakukan perlawanan bersenjata yang berlangsung secara konsisten selama lebih dari 2 dekade. Konflik ini tidak terjadi secara sporadis, melainkan menjadi perang berkepanjangan dengan intensitas yang naik turun, namun tidak pernah benar-benar padam. Di berbagai wilayah pedalaman, pertempuran antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok perlawanan terus terjadi. Dampaknya sangat luas, korban jiwa dari kalangan sipil meningkat, aparat keamanan terus dikerahkan dalam jumlah besar, dan stabilitas daerah tidak pernah benar-benar tercapai. Diperkirakan korban jiwa akibat konflik ini sebanyak 100.000 sampai 300.000 warga sipil tewas, lebih dari 11.000 pejuang pro kemerdekaan tewas, dan sekitar 2.200 aparat Indonesia gugur. Seiring waktu, konflik ini tidak lagi hanya menjadi urusan dalam negeri.
isu pelanggaran hak asasi manusia mulai mencuat dan menarik perhatian dunia internasional. Laporan-laporan dari organisasi independen, media asing, hingga lembaga internasional mulai menggambarkan situasi di Timur Timur sebagai konflik kemanusiaan, bukan sekedar persoalan integrasi wilayah. Sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara barat, dan berbagai organisasi HAM semakin intens. Indonesia berada dalam posisi defensif di panggung global. Setiap langkah yang diambil dari Timur Timur tidak lagi dinilai secara domestik, tetapi menjadi konsumsi internasional yang penuh kritik. Tekanan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga berdampak nyata secara diplomatik. Hubungan Indonesia dengan sejumlah negara menjadi tegang. Citra Indonesia sebagai negara berkembang yang stabil mulai terganggu oleh stigma pelanggaran HAM yang terus melekat. Dalam kondisi seperti ini, Timur Timur perlahan berubah dari sekedar wilayah administratif menjadi beban multidimensi bagi Indonesia. Our Asia correspondent Mark Austin reports from the Indonesian capital, Jakarta. On the streets of Jakarta, the fires of protest are burning. Tahun 1998 menjadi titik balik. Soeharto jatuh dan Indonesia memasuki era reformasi. Ketika itu negara dalam kondisi rapuh setelah dihantam krisis finansial Asia 1997. Ekonomi runtuh, kepercayaan publik menurun, dan tekanan internasional meningkat. Di tengah situasi itu, Baharudin Yusuf Habibie harus mengambil keputusan cepat dan tepat. Habibie menghadapi pilihan yang tidak ideal. Yang pertama, mempertahankan Timur Timur dengan biaya besar dan konflik yang terus berlanjut. Yang kedua, melepasnya dengan risiko tekanan politik dalam negeri. Yang membuat keputusan Habibie berbeda adalah cara berpikirnya. Ia melihat masalah ini bukan hanya secara emosional, tetapi sebagai kalkulasi strategis dengan hitung-hitungan yang sangat matang. Pada tahun 1999, ia menyetujui referendum yang diawasi oleh PBB. Ini bukan langkah spontan, tetapi langkah yang sudah menghitung tekanan internasional, kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak stabil, dan risiko jangka panjang jika tidak segera melakukan referendum. Hasil referendum jelas, mayoritas rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka. Mengapa keputusan Presiden B.J. Habibie ini cerdas secara strategis? Yang pertama, selama lebih dari 20 tahun, Timur Timur adalah konflik yang tidak pernah benar-benar selesai, menguras energi negara tanpa memberikan stabilitas. Habibie memahami satu hal yang penting, tidak semua wilayah harus dipertahankan jika biayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dengan melepas Timur Timur, Indonesia menghentikan konflik yang terus menggerogoti dari dalam, ibarat jaringan kanker yang harus diamputasi. Yang kedua, memulihkan posisi Indonesia di mata dunia. Sebelum tahun 1999, Indonesia sering dikritik dalam forum internasional. Isu Timur Timur menjadi batu sandungan dalam diplomasi. Dengan memberikan referendum, Indonesia menunjukkan perubahan arah dari otoritarian menuju demokratis. Ini memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain dan membuka kembali pintu kerjasama internasional. Yang ketiga, fokus pada krisis internal yang lebih mendesak. Setelah krisis finansial Asia 1997, Indonesia berada di ambang kehancuran ekonomi, inflasi tinggi, pengangguran meningkat, dan stabilitas sosial terganggu. Mempertahankan Timur Timur berarti menambah beban. Melepaskannya berarti memberi ruang untuk fokus memperbaiki ekonomi nasional yang jauh lebih besar dan penting. Ini adalah keputusan prioritas yang realistis, bukan emosional. Yang keempat, menegakkan prinsip demokrasi dan hak penentuan nasib sendiri. Referendum adalah simbol perubahan besar. Indonesia yang sebelumnya dikenal keras mulai menunjukkan wajah baru yang lebih demokratis. Habibie secara tidak langsung meletakkan fondasi bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dan yang kelima, menghindari risiko intervensi dan sanksi internasional. Jika Indonesia tetap mempertahankan Timur Timur dengan kekuatan militer, risikonya sangat besar, yaitu sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, bahkan kemungkinan intervensi militer asing. Habibie memilih jalan yang lebih aman secara geopolitik. Ia mengalah dalam jangka pendek untuk menang dalam jangka panjang. Dalam dampak jangka panjang, kehilangan Timor Leste apakah merupakan kehilangan atau malah keuntungan bagi Indonesia? Secara emosional, keputusan melepas Timor Leste memang terasa seperti kehilangan.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, ini bukan sekedar soal wilayah, tetapi juga soal harga diri, pengorbanan, dan sejarah panjang yang telah dilalui sejak masa integrasi di era Soeharto. Tidak sedikit yang melihatnya sebagai kemunduran, bahkan sebagai kegagalan negara dalam mempertahankan kedaulatan. Namun jika kita berani keluar dari sudut pandang emosional dan melihatnya secara strategis, gambaran yang muncul justru berbeda. Dalam jangka panjang, keputusan ini memberikan sejumlah keuntungan fundamental bagi Indonesia. Keuntungan yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi sangat menentukan arah masa depan Indonesia. Yang pertama, stabilitas politik yang lebih baik. Dengan berakhirnya konflik di Timur Timur, Indonesia terbebas dari satu sumber ketegangan yang selama puluhan tahun menguras energi negara. Tidak ada lagi operasi militer berkepanjangan, tidak ada lagi konflik bersenjata yang terus menyala di pinggiran wilayah. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk membangun stabilitas internal, terutama di masa transisi pasca reformasi yang sangat rentan. Kedua, pemulihan citra internasional. Sebelum tahun 1999, isu Timur Timur menjadi salah satu sumber kritik terbesar terhadap Indonesia di forum global. Namun setelah keputusan referendum yang difasilitasi bersama PBB, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kekuatan represif, tetapi sebagai negara yang mulai menghormati prinsip demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri. Dampaknya tentunya sangat nyata. Hubungan diplomatik membaik, kepercayaan internasional meningkat, dan peluang kerjasama global kembali terbuka. Yang ketiga, fokus pembangunan yang lebih terarah. Melepas Timor Leste berarti mengurangi beban anggaran negara yang sebelumnya tersedot untuk operasi militer dan pengelolaan wilayah konflik. Di tengah tekanan pasca krisis finansial Asia 1997, keputusan ini memberi ruang bagi Indonesia untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah lain yang lebih stabil. Dan yang keempat, pendewasaan demokrasi Indonesia. Keputusan yang diambil oleh B.J. Habibie menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah memberikan ruang bagi sebuah wilayah untuk menentukan nasib melalui mekanisme yang relatif terbuka dan diawasi internasional. Ini mengirimkan pesan kuat, Indonesia sedang berubah dari negara yang tertutup menjadi negara yang lebih transparan dan demokratis. Namun di sisi lain, kemerdekaan Timor Leste juga menunjukkan realitas yang tidak sederhana. Menjadi negara merdeka bukan berarti langsung sejahtera. Timor Leste harus menghadapi berbagai tantangan berat sejak awal berdirinya. Keterbatasan sumber daya ekonomi, infrastruktur yang hancur akibat konflik, serta ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan internasional. Proses pembangunan berjalan lambat dan penuh tantangan. Ketergantungan pada sektor minyak dan gas membuat ekonomi rentan, sementara upaya diversifikasi ekonomi tidak mudah dilakukan. Ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan adalah titik awal, bukan sebuah garis akhir. Dari sini muncul satu pelajaran penting yang sering diabaikan. Kemerdekaan politik tidak selalu sejalan dengan kemandirian ekonomi. Bagi Indonesia, realitas ini semakin mempertegas bahwa keputusan melepas Timor Leste bukan sekedar soal kehilangan wilayah, tetapi soal memilih jalan yang lebih rasional dan berkelanjutan. Daripada mempertahankan wilayah dengan biaya tinggi dan konflik tanpa akhir, Indonesia memilih untuk mengkonsolidasikan kekuatan di dalam negeri. Pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa keputusan ini bukan hitam putih. Ada kehilangan, tetapi juga ada keuntungan besar yang mungkin tidak langsung terasa pada saat itu. Dan justru disitulah letak kecerdasan seorang pemimpin, mampu melihat jauh ke depan ketika orang lain masih terjebak pada apa yang terlihat di permukaan. Keputusan Presiden B.J. Habibie bukanlah keputusan yang mudah, apalagi populer. Ia tahu resikonya, yaitu kritik, tekanan, bahkan stigma sejarah. Namun disitulah letak kecerdasannya. Ia berani mengambil keputusan yang tidak disukai, tetapi diperlukan. Dalam politik, pemimpin besar bukan yang selalu menang di mata publik saat ini, tetapi yang mampu melihat jauh ke depan. Dan dalam konteks itu, keputusan Presiden B.J. Habibie melepas Timor Leste bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian dan juga kejernihan berpikir. Laju inflasi kita perkirakan sekitar 17%. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.